wabarakatuh. Ini kita akan mempelajari tentang teknologi mitigasi bencana banjir yang di sini sumber dari Dr. Tenging Moro Lasminto dari ITS. Jadi ini adalah materi perkuliahan saya sewaktu magister. Mungkin ini bisa menjadi bahan referensi dalam perkuliahan teknik sumber daya air yang akan kita pelajari pada saat ini. Ini contoh beberapa kejadian banjir ya di Sungai Bengawan Sulu. Di sini kalau kita lihat ya terjadi dari Desember 2007 hingga 2008 Januari. Kondisi sebelum banjir bisa terlihat di sini ya. Nah, di sini sungainya tidak ada genangan sedikit pun. Nah, ketika sudah banjir terlihat ya warna coklat, air begitu meluap ya sehingga terjadi genangan hingga ke jalan raya seperti ini. Apa foto-foto di sebelah kanan ini. Nah, ini terjadi di kota Bojonegoro. Pada banjir Bojonegoro ini pada tahun 2007 ini banyak sekali tersebar di berita, dan ini merupakan bagian yang sudah viral ya, yang merupakan langganan banjir dari tahun 2007. Ini kita bisa lihat rel kereta api ya, ini juga terkena dampaknya, sekolah-sekolah ya, begitu juga daerah-daerah jalan-jalan semuanya sudah tergenang oleh air ya, yang begitu luas ya genangannya, dan begitu kedalamannya begitu besar ketinggiannya. Dan ini adalah banjir di daerah Widang dan Tuban. Kita bisa lihat berita kondisi banjir sampai masyarakat sini menggunakan perahu ya. Di sini juga daerah Dusun Pancol Widang. Sini juga kejadian-kejadian yang berasal dari Liputan 6, Kumparan, Bangsa Online, dan blogtuban.com. Ini adalah banjir di Kali Lamau ya, begitu dalam ya. Dan ini tentu efeknya sangat besar sekali pada kegiatan masyarakat. Banjir di Surabaya juga sudah terjadi ya, seperti kota Surabaya ya. Banjir Kali Kemuning. Nah, untuk Kali Kemuning ini kita bisa lihat ini ya, daerah banjirnya. Nah, ini debit banjir 10 tahunannya adalah 430 meter kubik per detik dengan kapasitas penampang sungai yang kecil pada saat laut pasang ya. Karena dia berefek pada pasang surut air laut. Kalau kita lihat pada pemodelan di sini bisa terlihat bahwa genangan di sini ya. Nah, ada efek dari backwater dari laut. Di sini kapasitas penampang sungainya sekitar 40 hingga 70 meter kubik, sedangkan debit banjir maksimumnya adalah 10 tahunan 430. Itu besar sekali ya. Waktu antara hujan dan banjir sekitar 8 jam hujan, maka terjadi banjir itu ada waktu setelah 8 jam. Jadi terkadang hujannya sudah reda baru banjirnya tiba ya, karena sini butuh waktu proses air mengumpul di sini. Di sini banjir di Kota Sampang kita bisa lihat ya. Pasuruan, rel kereta api pun terkena dampak, jalan ya. Juga beberapa daerah-daerah. Banjir di Jember 2006 ya, sini bisa lihat banjir bandang ya, membawa lumpur, membawa batu-batuan ya. Kita bisa lihat begitu besarnya momentum air sehingga bisa mengangkat mobil ya, seperti itu. Rumah pun hancur ya. Banjir di Situbondo 2002 dan 2008 banyak. Banjir di beberapa negara lain juga begitu. Jadi banjir ini tidak hanya kita lihat di Indonesia saja, tapi di negara luar yang barangkali kita pikir itu negara-negara yang sudah maju ya teknologinya, tetap juga mengalami banjir, seperti di Singapura ya. Lihat sini Singapura, di London ya, coba lihat sini ya. Ini juga di daerah USA ya, jalanan hingga mobil pun terhanyut. Dan di Swiss juga terjadi banjir, begitu juga di Jepang. Nah, sekarang bagaimana mitigasi bencana banjir? Definisi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini berdasarkan pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tujuannya apa? Mengapa dikatakan mitigasi banjir? Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya dampak terhadap penduduk. Itu yang dampak korban jiwa yang perlu sangat dihindari ya. Kalau sarana dan fasilitas yang sudah hancur itu masih bisa dibangun kembali, namun kalau jiwa masyarakat atau jiwa warga ini yang merupakan kerugian yang sangat besar.
Nah, sebagai landasan juga bagaimana perencanaan pembangunan, dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama dengan perintah ya. Nah, mitigasi bencana banjir ini ada 3 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sebelum banjir. Yang perlu kita lakukan sebelum banjir adalah perlunya penataan daerah aliran sungai. Ya. Perlunya penataan daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu DAS itu perlu diatur ya. Di daerah hulu itu tata guna lahannya seperti apa, daerah tengah seperti apa, dan daerah hilir seperti apa. Dan ini perlu diatur ya, sehingga tidak ada penyalahgunaan lahan yang sehingga akan merusak DAS. Yang kedua adalah sebelum banjir perlu dilakukan pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir. Ada beberapa sistem pemantauan dan peringatan banjir saat ini sudah berkembang ya, di teknologi maju saat ini, dan itu sangat membantu sekali dalam mitigasi bencana banjir ini. Nanti kita lihat pada sesi berikutnya. Yang ketiga, tidak membangun bangunan di bantaran sungai. Nah, ini yang terjadi di daerah-daerah kota metropolitan. Semaraknya masyarakat atau penduduk membangun di bantaran sungai, bahkan ada yang sudah di sungai. Nah, ini perlu kita hindari. Yang keempat adalah membuang sampah di tempat sampah. Nah, saat ini masih banyak terjadi di kota-kota besar, membuang sampah masih di sungai ya, di got atau selokan atau di drainase. Nah, ini sangat tidak bagus sekali untuk penanggulangan banjir. Terus dilakukan pengerukan sungai. Ya, pengerukan sungai perlu dilakukan untuk mempernormalisasi ya penampang sungai atau kapasitas sungai. Yang terakhir adalah penghijauan hulu sungai. Jadi hutan-hutan yang sudah mulai rusak ya, itu perlu dihijaukan kembali, ditanami ya, ditanami kembali pohonnya. Mungkin menebang pohon itu bisa dalam waktu yang sebentar, tapi untuk menanam pohon hingga sebesar yang ditebang itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Jadi menghijaukan hulu sungai ini merupakan butuh waktu yang sangat lama ya. Ini butuh satu yang sangat lama. Jadi oleh sebab itu yang perlu kita hindari adalah penebangan hutan. Penebangan hutan ini yang harus dicegah, jangan sampai terjadi lagi. Pada saat banjir yang perlu kita lakukan adalah mematikan listrik. Yang pertama tentu karena ini akan membahayakan. Yang kedua adalah mengungsi ke daerah yang aman. Jangan berjalan di dekat saluran air, karena ini bisa terjadi Anda akan tenggelam ya, karena saluran air itu kan kita bisa lihat tanda-tandanya. Mungkin kalau kita sering melewati suatu daerah, kita bisa mengetahui di mana letak saluran air. Nah, ini yang jika memang kita tidak tahu sama sekali di mana saluran air, sebaiknya kita jangan melalui genangan banjir tersebut. Ini akan berisiko Anda akan terhanyut ya. Hubungi instansi berhubungan dengan penanggulangan bencana ya, seperti BNPB dan lain sebagainya. Setelah banjir, kita perlu melakukan membersihkan rumah ya, siapkan air bersih untuk menghindari diare, waspada terhadap binatang yang bisa menyebar penyakit yang mungkin ada, biasanya ular dan sebagainya. Lalu waspada terhadap banjir susulan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya di saat untuk melakukan mitigasi bencana banjir. Terus apa sistem pemantauan yang perlu kita peringatan banjir? Banjir sering terjadi hampir sebuah daerah di Indonesia, dan itu terjadi secara berulang. Dan bencana banjir menyebabkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Informasi besar dan waktunya datang banjir dapat diprediksi dan diketahui lebih dini. Nah, untuk itu kita perlu melakukan mitigasi bencana banjir. Sekarang sudah berkembang teknologi informasi serta sensor monitoring yang memungkinkan untuk membuat suatu sistem peramalan dan peringatan dini bencana banjir. Nah, inilah yang sedang diupayakan pemerintah untuk bisa membuat sistem seperti ini. Sistem peringatan dini banjir itu adalah suatu peringatan di mana tidak langsung memberikan peringatan banjir kepada masyarakat. Peringatan dini ini diberikan berdasarkan peramalan ya, di waktu dari kejadian hujan, terus kita akan memonitoring berapa besar genangan, berapa besar kedalaman banjirnya. Terus yang lain itu sehingga diperlukan waktu ya untuk antara informasi banjir yang diterima memberikan peringatan ini terjadinya banjir. Jadi kita butuh waktu. Misalkan terjadi hujan saat ini, nah ini lokasi-lokasi ini dimungkinkan diprediksi akan terjadi genangan. Oleh sebab itu informasi seperti ini mungkin penting sekali untuk para pengendara, untuk para masyarakat, untuk bersiap siaga dalam menghadapi jika banjir terjadi. Nah, yang menimbulkan banyak korban itu sendiri adalah ketidaktahuan masyarakat akan datangnya banjir. Inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa terjadi. Nah, itulah yang
akan diminimalisir dengan adanya mitigasi bencana banjir ini. Nah, di sini kita perlu juga melakukan pengukuran muka air sungai dan hujan yang umumnya saat ini terjadi. Jadi diukur dengan menggunakan alat ukur seperti ini. Mungkin Anda sudah tidak asing ya, ada alat ukur seperti ini. Nah, di sini peta penyebarannya. Ini adalah sistem peringatan dini banjir. Ya, bisa kita lihat ini bekerja dengan cara menggunakan sinyal ya. Jadi sensor-sensor diletakkan di beberapa spot-spot area. Ya, spot-spot area, terus dikirim sinyal satelit, dan ini akan dikirim dari monitor ke dalam monitor untuk dikontrol oleh user. User inilah yang akan menetapkan atau mengirim informasi kepada masyarakat. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Jadi dari lokasi dikirim melalui satelit ya. Ini di lokasi ini kita bisa menggunakan juga sumber energinya dari sel surya dan lain sebagainya. Terus dikirim ke komputer, dan komputer akan diolah datanya sehingga akan termasuk datanya akan muncul di monitor atau PC yang akan disampaikan kepada masyarakat. Di sini kita juga bisa melakukan flood forecasting atau warning system. Di sini bisa lihat, di sini dalam manajemen Bengawan Solo sudah bagus sekali, sudah terletak di sini adalah water level monitoring di beberapa titik ya. Di sini bisa diketahui, dimonitor secara langsung di dalam stasiun berapa tinggi muka air di Bengawan Solo ya. Sudah terkoneksi dengan internet tentunya. Terus untuk memodelkan penanggulangan banjir, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Yang pertama bisa dengan menggunakan ANN atau neuron jaringan saraf ya. Bisa juga dengan menggunakan beberapa software, juga bisa menggunakan model regresi ya, model diagram batang dan lain sebagainya. Ini adalah model penanggulangan banjir di Bengawan Solo. Bisa kita lihat hasil dari beberapa cara model ya. Pertama dengan menggunakan M2MI ya. Sini diprediksi tinggi banjirnya sekian, dengan menggunakan ANN juga sekian nilainya, dengan menggunakan metode ini ya berbeda juga sekian ya. Nah, Integrated Flood Management System IFAS Bengawan Solo ini juga bisa digunakan dengan menggunakan IFAS. Ini adalah suatu software yang berbayar, berlisensi. Di sini kita bisa memprediksi hydrograph dalam suatu sungai. Dan ini adalah automatic rainfall recorder. Ini adalah Pak Pemburu ya, dosen pembimbing saya yang sudah mungkin sudah membuat automatic rainfall recorder untuk mencatat tinggi hujan otomatis ya, bertenagakan sel surya. Ini sistem monitoringnya, aplikasi sistemnya banjir berbasis Android ya, bisa terlihat berbasis Android, bisa terlihat tinggi banjir, ada fotonya ya, rekam ya. Model penanggulangan banjir, operasional pintu air Surabaya, sini bisa lihat hekrasnya dari Kudurus. Ini tinggi banjirnya, ini bisa kita lihat arah alirannya. Pemodelan penguasaan pintu air Bestem kali Dami dengan Fuzi Logic bisa terlihat. Pemodelan banjir kuning ya, dengan hekras. Model numerik hekras, satu dimensi dan dua dimensi, bili-bili di dalam bili-bili. Bisa kita lihat pemodelan optimasi pengelolaan banjir bendungan bili-bili. EQUO ini adalah sistem flood information system EQUO. USGS flood information bisa juga kita kunjungi water.usgs.sg.ov flood ya. Di sini Anda bisa secara gratis dengan cara Anda login dulu ke sini, bisa melihat informasi banjir ya, terutama di daerah-daerah Amerika yang paling detail ya. Ini juga Brisbane ya, kondisi banjir menggunakan Brisbane. Bisa Anda ketik floodinformation.brisbane.gld.government.au.fit garis miring fit ya. Bisa dimasukkan di sini. Flood di England misalnya. Ya, di sini contoh negara Inggris. Kesimpulan kita apa? Teknologi sensor dan sistem komunikasi data memungkinkan kita untuk memonitoring hidroklimatologi secara real time. Nah, model peramalan dan prediksi banjir dapat digunakan untuk memperoleh informasi banjir dan dapat digunakan sebagai peringatan dini bencana banjir. Nah, inilah yang akan kita kedepannya kita akan butuh model-model seperti ini untuk memprediksi kejadian banjir. Baik, demikianlah video penelitian kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.